Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan atas kami. Hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan bulan demi bulan sudah kami lalui. Bahkan hari ini Tuhan adalah ibadah terakhir kami di tahun 2024 ini. Hari ke-29 di bulan ini Tuhan, bulan terakhir tahun ini. Kami tetap tahu, kami tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Kami gak takut Tuhan menghadapi hari-hari di depan. Karena kami percaya Tuhan menyertai kami. Bahkan janji Tuhan menyertai kami sampai kesudahan zaman ini. Dan kami percaya Tuhan, janji-Mu pasti terjadi atas setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hari ini kami mau bersukacita di hadapan Tuhan. Kami memuji, kami menyembah, kami bersorak-sorai. Bahkan kami mau menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur dan kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ada satu sobatku yang setia. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia. Saudara, saya mau tanya, sepanjang tahun ini siapa yang tidak pernah merasa sedih? Gak ada yang angkat tangan ya? Berarti semuanya pernah merasakan sedih ya? Siapa yang tidak pernah mengalami masalah dalam 1 tahun ini? Tak pikir Mbak Bella angkat tangan. Semuanya pasti pernah mengalami masalah, amin. Tapi pernah enggak masalah itu enggak selesai? Saya kemarin bilang sama seseorang, karena orang itu wajahnya itu cemberut gitu. Cemberut terus kayak nggak ada harapan. Memang dia orang di luar Tuhan. Saya ngomong, kok wajahmu kayak tua banget sih? Dia bilang, masalahku bertubi-tubi, banyak yang terjadi. Dan tahun ini menjadi tahun yang sangat menyedihkan buat saya. Apalagi bulan Desember ini, Desember kelabu katanya gitu. Saya bilang, Desember ini Desember ceria. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan jalan keluar untuk setiap masalah kita. Dan saya katakan, masalah itu ada kadaluarsanya, betul? Masalah itu ada kadaluarsanya, betul? Ada saatnya masalah itu berhenti, selesai. Amin. Karena kita punya sobat yang setia. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Jadi jangan takut kalau ada masalah. Karena masalah itu menjadi jembatan kita untuk mengalami kemenangan, untuk kita mengalami next level. Apa? Amin. Karena kita punya Tuhan Yesus sebagai sobat kita. Haleluya. Ada satu sobatku. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bebaskan aku di hadapan Tuhan. Kita mau bersuka cita. Karena dia sobat kita yang paling setia.
merasakan semakin berat? Saya tidak menyalahkan kalau mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang merasakan hari-hari ini berat. Iya, tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita merasakan hari-hari kita sekalipun berat, tapi ada kekuatan yang Tuhan berikan atas kita. Kita percaya kalau Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan itu membuat hari kita semakin menyenangkan. Setiap hari ada sukacita, hari lepas hari. Amin. Hari ini saya senang sekali. Kayak reuni ya. Keluarga kita dari jauh pada kumpul. Yang dari Kalimantan datang. Halo Serin. Halo Mas Andri, Mas Aris ya. Wah, ini benar-benar orang-orang jauh. Halo Mbak Susi, Mas Esra. Iya, saya senang sekali. Ini waktunya kita menyatakan di hadapan Tuhan, Tuhan itu baik. Kalau bukan karena Tuhan, kita nggak akan ada sampai hari ini. Amin. Ya. Kalau bukan karena Tuhan, Tuhan nggak akan berikan kesempatan kepada kita untuk kita ketemu dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita. Semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Olehnya mari kita sama-sama bersuka cita lebih lagi. Kalau Tuhan izinkan kita pagi hari ini kita bangun, bahkan mungkin kita akan melalui tahun ini dan kita masuk di tahun yang akan datang. Itu semua karena kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena Dia kekasih jiwa kita yang selalu ada buat kita. Mari kita bersuka cita lebih lagi. Yesus kekasih jiwaku. Ayo kita berjoget di hadapan Tuhan. Jangan malu Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita, Tuhan yang layak kita agungkan. Dia sangat baik buat kita. Amin. Ayo yang muda-muda jangan malu. Joget buat Tuhan. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh percaya.
Bapak Ibu Saudara untuk maju ke depan, berjoget dan semua jemaat ngikuti. Oke? Semua jemaat ngikuti. Ayo, saya panggil Mas Jepi. Ayo maju Mas. Semua ikuti Mas Jepi. Haleluya. Ayo joget. Yesus kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari sinar matahari dan sampai terbenamnya, tuangkan lagu pujian di dalam-Mu. Angel, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari sinar matahari dan sampai terbenamnya, tuangkan lagu pujian di dalam-Mu. Pak Yuda, Pak Yuda. Jiwaku sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku. Penari kita. Dari matahari dan sampai terbenamnya, tuangkan lagu pujian. Sekali lagi, Mbak Titin, Mbak Titin.
Dari tadi sibuk terus Pak Figat ini. Ayo Pak Figat, sini Pak Figat. Kita mau nyanyikan kanan kiri ke depan, ikuti Pak Figat. Sama Pak Anggoro. Wah ini. Terima seketir kita. Haleluya. Sini Pak. Ayo. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Ikuti Pak Figat. Ayo Pak. Kanan kiri. Kanan kiri. Kita yang ikut Tuhan bukan berarti hidup kita itu mulus-mulus saja. Kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi sesuatu dalam hidup kita. Kadang kita khawatir, kadang kita takut, kadang kita juga kecewa. Tapi kalau kita tetap berserah sama Tuhan, kita tetap bergantung sama Tuhan dan selalu ada ucapan syukur, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat atas kita. Amin. Kalau mungkin sesuatu itu terjadi karena kesalahan kita, kalau kita segera datang kepada Tuhan dan minta ampun, Tuhan itu kasihnya besar. Tuhan akan mengangkat kita kembali. Amin. Percayalah, kasih Tuhan itu besar atas hidup kita. Pengampunannya itu besar atas kita. Dan berkat Tuhan juga sangat besar buat kita. Jadi, jangan takut. Kalau ada masalah, Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, jangan kemudian kita lari dari Tuhan. Namun kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin bergantung sama Tuhan, dan percayalah, kita akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Seseorang mengatakan kepada saya, setiap pagi saya melek, saya bangun dari tidur saya katakan, masalah datang. Aku gak takut, karena aku tahu di balik masalah ada berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Ada berkat Tuhan yang luar biasa. Dan pertolongan Tuhan pasti ada buat kita. Mari kita datang sama Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sekalipun ada banyak hal Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Kadang membuat kami kecewa, kadang membuat kami gak ngerti cara Tuhan, kadang membuat kami putus asa dan menyerah. Tapi kami melihat cinta Tuhan, kebaikan Tuhan di balik setiap masalah dan persoalan itu. Dan kami kagum akan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku.
Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Sudah kita semua bangkit berdiri. Kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Tuhan tak pernah tinggalkan kita, saudara. Dia selalu ada buat kita. Dia hadir di setiap langkah hidup kita. Lagi katakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Kau tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas
datang. Amin. Amin Tuhan Yesus. Haleluya. Kami nikmati kasih-Mu. Kami nikmati kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Amin ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Kuasamu
Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik buat kami Tuhan. Engkau sangat baik buat kami Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kau sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku.
bahwa kerinduan kami hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Bahwa kerinduan kami hanyalah untuk menyukakan Engkau. Engkau Allah yang layak selalu untuk dipuji, ditinggikan, disembah sampai selama-lamanya. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang selalu ada bagi kami. Engkau patut dimuliakan, Engkau patut ditinggikan, Engkau patut diagungkan dari sekarang sampai selama-lamanya. Olehnya ya Tuhan, bahwa kami untuk selalu tinggal di hadirat-Mu, bahwa kami selalu ada menyenangkan hati-Mu, bahwa kami selalu rindu berada di dekat-Mu ya Tuhan. Maka biarlah pada pagi hari ini Tuhan, Engkau akan menguasai setiap kami, supaya setiap apa yang kami terima dari Tuhan benar-benar itu akan kami pahami, kami mengerti, dan kami lakukan bersama. Terima kasih ya Tuhan. Olehnya kami sangat bersyukur Tuhan. Kami sangat berterima kasih Tuhan. Karena Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Engkau luar biasa baik. Teramat sangat baik bagi kami. Besar kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Besar anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Besar kemurahan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami rindu untuk selalu dapat menyembah dan memuji Engkau. Olehnya ya Tuhan, mari Engkau terus menjamah hati kami, menyentuh roh kami, sehingga kami meluap dengan pujian dan penyembahan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari sembah Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia.
Berita Natal itu datang kepada para gembala. Mereka cepat-cepat datang untuk menjumpai bayi Yesus yang sedang terbaring di dalam palungan, dan mereka menyembah Yesus. Saat kemudian orang Majus dengan pertanda bintang, mereka menemukan bahwa ada seorang raja yang datang, perjalanan yang cukup jauh dengan semua tantangan yang ada, tidak agak menghalang-halangi mereka untuk mencari bayi Yesus yang pada akhirnya mereka temukan, dan mereka juga menyembah Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Natal salah satunya berbicara tentang penyembahan. Karena saat Maria mendengar tentang siapa Yesus yang dijanjikan Allah kepada dunia ini, dia menyimpan semua perkaranya di dalam hati. Yusuf yang pada akhirnya juga menjadi ayah biologis sekalipun tanpa benih. Mereka berdua memiliki sikap dalam hati penyembahan kepada Tuhan. Sekalipun dalam konteks bahwa Yesus adalah anak mereka, tapi mereka tahu bahwa Dia bukan bayi biasa. Yesus yang lahir dari rahim Maria bukan bayi biasa. Maka hidup mereka persembahkan untuk menyembah bayi Yesus itu. Bapak Ibu Saudara, salah satu Natal adalah penyembahan. Maka di akhir ibadah terakhir di tahun ini, mari saya ajak kita berikan hati, berikan hidup, berikan segala-galanya. Para gembala tidak punya apa-apa secara materi untuk dipersembahkan, tapi hidup mereka taruh seluruhnya. Mereka tinggalkan segala sesuatunya dan nyembah Yesus. Majus yang memang diberikan kesempatan untuk menjadi orang yang diberkati secara materi, mereka persembahkan materi untuk datang dan menyembah Yesus. Artinya, entah dengan materi, entah tanpa materi, intinya adalah mari persembahkan yang terbaik buat Tuhan, dan penyembahan yang terbaik buat Tuhan mari berikan bagi Dia. Angkat hatimu lebih lagi, berikan penyembahan buat Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari lagi sembah Dia. Sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Lebih lagi, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Sekali lagi.
Yesus Sang Raja. Terpujilah namamu ya Tuhan, terpujilah namamu ya Tuhan. Haleluya, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan namamu, kami muliakan Engkau, kami agungkan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan, kami sayang sama Tuhan. Kami sayang banget sama Tuhan. Tidak ada yang bisa kami berikan kepadamu selain pujian penyembahan kami dan hidup kami yang seluruhnya. Apapun yang ada pada kami adalah milik-Mu. Kami persembahkan seluruhnya bagi Engkau. Makasih buat kasih sayang-Mu yang besar bagi kami. Makasih karena Engkau mau lahir untuk selamatin kami. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Buat kami selalu ngerti kasih-Mu yang besar bagi kami. Buat kami menyadari kasih-Mu yang luar biasa. Dan buat kami melakukan kasih-Mu itu. Agar setiap orang yang di sekitar kami merasakan kasih-Mu. Siapapun yang berjumpa dengan kami merasakan kasih-Mu. Kerinduan kami dengan kasih-Mu itu kami bisa mengimpartasikan kepada lebih banyak lagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan kerinduan kami, biar setiap mereka yang ada di sekitar kami, siapapun itu Tuhan, karena mereka telah merasakan kasih-Mu melalui kami, maka mereka pun rindu untuk mengalami perjumpaan dengan Engkau. Maka buat kami selalu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga kasih-Mu semakin besar melimpah bagi kami. Makasih Tuhan, terus nyatakan kasih-Mu bagi kami, karena kami siap diimpartasi oleh Tuhan sendiri. Melalui kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau yang akan mengimpartasi kami akan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Dan berbicaralah kepada kami pagi hari ini, dan kami siap mendengar melakukannya. Demi nama Yesus Kristus. Amin. Saudara, saya enggak khotbah, cuma mau sharing saja. Pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka sembunyi. Dan karena kasih Tuhan yang besar, Tuhan mencari Adam dan Hawa. Gitu kan? Menurut Bapak Ibu Saudara, apakah Tuhan tidak tahu kalau Adam itu ada di mana? Tuhan pasti tahu, katakan amin. Tetapi kenapa ada perkataan Adam, di mana engkau? Saya mau membawa saudara memahami cerita Natal itu dari konsepnya, konsep ilahinya. Jadi kenapa ada Natal yang diperingati? Maksudnya kenapa harus ada kelahiran Yesus gitu kan? Ceritanya kan dari situ. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Gitu ya. Kemudian Tuhan mencarinya. Tuhan sudah tahu kalau mereka jatuh dalam dosa. Tuhan juga pasti ngerti, Dia maha tahu kan saudara ya.
Tuhan pasti tahu bagaimana kondisi dan keadaan mereka. Tapi Tuhan bertanya. Itu menunjukkan betapa bahwa manusia itu ada dalam perhatian Tuhan. Katakan amin. Jadi saudara dan saya itu ada dalam perhatian Tuhan. Kasih tahu kanan kiri, katakan engkau ada dalam perhatian Tuhan. Nah, kalau saudara dan saya itu ada dalam perhatian Tuhan, percaya enggak kalau Tuhan ngerti semua kebutuhan kita? Yang percaya katakan haleluya. Jadi kesaksian-kesaksian yang sudah kita dengar itu menunjukkan betapa bahwa Tuhan ngerti yang terbaik. Tuhan tahu yang terbaik buat saudara dan saya. Nah, kembali ke cerita Alkitab. Tuhan mencarinya. Singkat cerita, memang karena dosa, akhirnya Adam diusir. Ya, bahasa Alkitabnya begitu, diusir dari Taman Eden. Gitu ya. Lalu, mulai dari situlah kemudian Adam Hawa berketurunan, bumi mulai dipenuhi dengan manusia, gitu ya. Sampai di titik tertentu kisah Nuh, di mana kejahatan begitu rupa. Saudara catat baik-baik ini, kisah ini tadi ya. Tadi manusia jahat, ya kan? Terus Tuhan cari manusia itu. Walau memang akhirnya mereka diusir dari Taman Eden, tapi Tuhan cari kan? Tuhan kasih mereka semua yang mereka perlukan. Waktu mereka kedapatan telanjang, Tuhan yang kasih mereka baju dengan kulit binatang. Awalnya mereka bikin baju sendiri dari daun-daunan. Tapi Tuhan buatin mereka baju. Ya makanya desainer-desainer di sini minta hikmat dari Tuhan. Karena Tuhan itu kreator yang luar biasa untuk desainer baju. Nah, pertanyaannya pernah enggak doa kalian? Idenya cari di Google ya. Sesuai order, oh iya betul. Idenya sesuai order. Nah, Tuhan yang bikin baju sama mereka. Artinya, walaupun salah, ya. Mereka harus dikeluarkan dari Taman Eden, ya. Tapi tetap kasih Tuhan nggak mungkin lepas dari mereka. Mereka dipimpin terus begitu. Sampai pada titik di mana kejahatan begitu luar biasa di bumi ini. Tuhan selamatkan generasi yang takut akan Tuhan. Artinya di situ Tuhan menunjukkan lagi kasih-Nya. Katakan sama-sama, kasih Tuhan besar. Atas hidupku. Atas keluargaku. Atas rumah tanggaku. Atas keturunan-keturunanku. Atas masa depanku. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu menunjukkan kasih Tuhan yang besar. Sampai perjalanan setelah Nuh, kita sudah tahu bersama lah bagaimana gitu kan. Masuk ke zaman Abraham, masuk ke zaman Ishak, punya anak 2, jadilah bangsa yang besar, disebutnya Israel. Jatuh lagi mereka dalam dosa, dibuang, gitu kan. Tapi Tuhan mencari mereka. Akhirnya Tuhan pilih Musa untuk keluarin mereka dari Mesir. Mereka dibawa Tuhan ke tanah perjanjian. Itu semua perjalanan kasih Tuhan yang Tuhan tunjukkan kepada manusia sekalipun, catat baik-baik. Sekalipun manusia jatuh bangun dalam dosa. Sampai di titik di mana para nabi sudah diutus, raja-raja dikirim, hakim-hakim sudah dikirim, dan perjalanan hidup manusia masih sama saja. Selesai Maleaki, nabi terakhir, Tuhan tidak berbicara lagi kepada umatnya kurang lebih 400 tahun. Kemudian berita tentang Yesus mulai muncul. Alkitab menulis dengan jelas, Yohanes Pembaptis disiapkan untuk kelahiran Yesus Kristus. Bisa ditayangkan Yohanes 3 ayat 16. Yang hafal, tidak usah baca. Yang belum hafal, boleh baca. Kita baca sama-sama. Waktu kita baca sama-sama Malian. Ya. Oke. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga yang tunggal supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya firman Tuhan katakan haleluya. Nah saudaraku, sampai pada saat titik Yesus lahir itu firman-Nya mengatakan dikaruniakan, ayatnya kepotong ya. Dikaruniakan, Allah mengaruniakan anaknya. Itu juga bukti kasih. Karena begitu besar kasih Allah. Nah saudaraku, begini. Cara memahami kasih Allah.
Manusia itu jatuh dalam dosa. Tuhan datang nyari manusia, betul kan? Kemudian sesuai dengan aturan Tuhan sendiri, waktu Tuhan sendiri, oke, supaya kamu hidupnya tertib, hidupmu itu bagus, tak kasih peraturan. Namanya hukum Taurat. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. 5 kitab Taurat Musa itu diberikan kepada orang Israel sebagai aturan main. Kalau kamu nggak sesuai aturan, kamu salah. Kamu akan dihukum. Kalau kamu nggak sesuai firman, kamu salah. Kamu berdosa. Kamu dihukum. Tapi firman Tuhan juga ngomong pada akhirnya. Mereka tidak bisa melakukan seluruh tuntutan Allah, itu tidak bisa. Pada awal-awal sebelum Taurat diberikan, Tuhan langsung turun dari surga. Istilah saya begitu, walaupun bahasa Alkitabnya selalu datang lewat malaikat. Malaikat datang menemui mereka, malaikat datang menemui Abraham, gitu kan. Kalau di zaman Adam dan Hawa ditulis sekali, jelas sekali Tuhan mencari mereka, Tuhan berbicara kepada mereka, dan seterusnya. Tapi setelah hukum Taurat diberikan, istilah saya, bahasa saya, Tuhan tetap ada di sana. Kemudian melalui para hakim, melalui para nabi, Tuhan kasih hukum Taurat itu. Jadi Tuhan sudah tidak lagi turun tangan sendiri, gitu ya. Mereka pakai hamba-hamba Tuhan dalam konteksnya, dalam zamannya, untuk ngajarin bangsa Israel soal aturan main, soal hukum Taurat. Dan mereka tetap tidak sanggup. Mereka tidak mampu, mereka tidak bisa. Apakah kemudian Tuhan, ya sudahlah, karena kalian nggak bisa, sudah bumi dihanguskan, diciptakan manusia yang baru? Enggak ternyata. Karena manusia yang tidak bisa, saya gambarkan Tuhan itu ada di sini, di tahtanya, begitu kan. Lalu melihat manusia di sebelah sana, tidak bisa melakukan apapun. Hukum Taurat dikasih, diingatkan, bertobat sebentar, jatuh lagi. Bertobat sebentar, jatuh lagi. Diingatkan bolak-balik, tidak bisa. Akhirnya Tuhan yang datengin lagi ke manusia. Bentuknya beda lagi sekarang. Dia lahir sebagai manusia. Mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan. Jadi kasih itu gini Bapak Ibu Saudara, tidak nuntut mereka manusia. Ya memang ada tuntutan di awal, ada hukum yang harus mereka lakukan. Mereka tidak taat hukum, mereka binasa, selesai, itu saja. Tapi kenyataan menunjukkan, Alkitab menuliskan, mereka tidak mampu. Mereka manusia itu nggak sanggup melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Karena syaratnya cuma itu. Kalau tidak sempurna, ya sudah selesai. Satu saja mereka tidak bisa lakukan, dianggap mereka tidak melakukan seluruhnya. Gagal total bahasanya. Gitu ya. Nah, kemudian kasih Bapa, kasih Allah, itu yang turun kepada manusia. Menghampiri manusia. Datengin manusia. Saudara, yang saya cuma ingin sampaikan adalah begini. Kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, atas hidup kita sepanjang tahun 2024, katakan amin. Tapi juga jangan lupakan bahwa kita harus memiliki kasih yang sama. Saya terjemahkan dengan bahasa lain. Karena Tuhan yang datengin manusia, Dia yang mengubah dirinya jadi manusia, supaya bisa samperin manusia di bumi ini. Maka itu artinya dia merendahkan diri. Dia merendahkan dirinya. Bahasa Filipi, mengosongkan dirinya. Itu kasih Tuhan. Artinya apa? Tuhan gak mandang lagi mereka umat yang bersalah, tapi umat yang perlu ditolong. Tuhan tidak lagi menganggap mereka sebagai, kamu gak taat hukum, selesai. Enggak. Tuhan mengubah keputusannya untuk berkata, kemudian akhirnya berkata, ya sudah, karena memang kamu yang gak mampu, aku yang turun untuk nolong kamu. Tuhan yang merendahkan diri. Tuhan yang melayani. Saya berharap ini menjadi sebuah pengertian buat kita semua. Bahwa kalau kita nerima kasih Tuhan dalam hidup kita, kita ngaku Yesus adalah Tuhan kita,
Yesus adalah pangejowantahan, penjelmaan Allah yang turun ke bumi karena kasihnya dan nyari manusia. Maka saya berharap saudara ngerti ini. Kepada orang lain, kasih kita harus sama seperti kasih Tuhan kepada kita. Kita yang melayani. Salami kanan kiri, muka belakang kalau bisa. Katakan, aku siap melayani kamu. Dan melayani itu tidak memperhitungkan kesetaraan dengan Allah. Bahasa kitab Filipi. Artinya, wah, aku Allah loh. Aku Tuhan. No. Apa keperluanmu? Aku yang melayani kau. Apa yang kau butuhkan? Aku yang melayani engkau. Itu bahasa melayani, Bapak Ibu Saudara. Apa yang Tuhan mau? Aku layani Tuhan. Apa yang Tuhan pengen? Aku layani Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan? Aku layani Tuhan. Yang siap melayani Tuhan katakan haleluya. Jadi kesesama begitu, ke Tuhan juga begitu. Kita yang korban atas apapun, Bapak Ibu Saudara, maafkan. Kita yang harus korban. Bukan minta orang lain yang suruh melayani kita. Bukan minta orang lain yang harus ngertiin kita. Kita yang harus ngertiin mereka. Katakan haleluya. Kita yang harus ngertiin mereka. Bukan mereka yang harus ngerti kita. Sehingga kita merasa, gak boleh kayak begitu. Emang dia siapa? Aku siapa? Gak bisa, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengakui Yesus yang lahir sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus itu hadir dalam konteks sudah yang seperti yang saya ceritakan. Maka seharusnya kita memiliki kasih yang sama. Hujan, badai, tadi banyak kesaksian, apapun mencoba merintangi untuk kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Tapi semuanya harus bisa disingkirkan demi melakukan kehendak Tuhan. Harus bisa. Harus bisa. Katakan sama-sama, harus bisa. Itu kasih. Jadi bahasa saya memang mungkin agak keras, Bapak Ibu Saudara. Kalau orang belum bisa kayak gitu gimana? Berarti kasihnya belum sampai. Berarti Yesusnya mungkin belum seluruhnya menguasai roh, jiwa, dan tubuhnya. Kasih itu baru ada di sini. Tapi belum ada di sini dan belum keluar. Dan orang lain merasakan kasih kita. Jadi Bapak Ibu Saudara mesti ngerti. Kenapa bangsa-bangsa, kenapa kota-kota belum juga dimenangkan secara keseluruhan. Mungkin waktunya Tuhan. Tapi coba introspeksi ke dalam setiap tubuh Kristus. Sudahkah engkau punya kasih yang sama? Jadi keluar untuk cari. Keluar untuk menerapkan kasih Tuhan itu. Karena Tuhan yang turun. Tuhan gak lagi pakai hukum-hukumnya. Walaupun itu yang masih digunakan. Tapi kemudian digenapkan dalam diri Yesus. Artinya beda lagi. Dulu bahasa hukum, sekarang bahasa kasih. Yesus lahir itu gambarnya begitu. Aku yang nyata. Nah, mari di masing-masing keluarga kita terapkan kasih yang sama. Anak-anak, layani orang tuamu dengan kasih. Mungkin orang tuamu jengkelin. Jengkelin ya. Nganyel gitu apa? Ya, menganyelkan. Tapi itu orang tua yang harus engkau layani. Orang tua layani anak-anakmu. Kalau saya bicara komunitas, CSK Family, generasi-generasi yang lebih dulu, ayo kasih teladan melayani. Anak-anak yang lebih di bawah, generasi yang berikutnya, belajar melayani juga kepada yang generasi di atasnya. Jangan karena kita merasa lebih tua, harus minta dilayani terus. Kasih teladan melayani. Tapi anak-anak juga sama. Intinya kalau semuanya punya prinsip yang sama, aku harus melayani. Nggak ada yang nanti tersinggung, Bapak Ibu Saudara.
Tidak ada yang mudah tersinggung. Kasih tahu kanan kiri, dan itu kamu. Nggak mudah tersinggung. Kenapa? Oh, aku yang melayani kok. Gitu loh saudara. Aku yang melayani. Bukan orang lain yang minta melayani aku. Jadi aku nggak punya tuntutan ke orang lain. Yang adalah kewajibanku untuk orang lain. Kewajibanku untuk Tuhan. Hak pasti diberikan kalau oleh Tuhan. Katakan amin. Hak pasti diberikan. Tapi kewajiban mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Itu bahasa kasih, Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih harus dihargai, dihormati, dilayani. No, semuanya harus melayani. Semuanya harus melayani. Jadi kalau kita semua punya kasih yang besar dan mengerti tentang kasih Tuhan yang besar melalui peristiwa Natal itu, maka kita akan mengerti bagaimana cara memberi yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tahu cara memberi yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Karena bahasanya sudah kasih. Kenapa ada banyak orang Kristen belum bisa memberi yang terbaik? Karena mereka belum ngerti betapa besar kasih Allah akan dunia ini. Mereka tidak ngerti. Konsepnya cuma, oh iya kasih, aku dikasih Tuhan, hore, selesai. Tapi apakah kasih itu mengimpartasi? Apakah kita diimpartasi oleh kasih itu sendiri? Sehingga kita bisa menjadi serupa dengan Tuhan yang sudah turun dalam bentuk manusia. Dan kita mengenalnya, menyembahnya di dalam Yesus Kristus itu. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ke depan butuh sangat besar kasih Tuhan. Beneran. Saya nge-share ke beberapa grup hamba Tuhan tentang apa yang diucapkan orang untuk tahun 2025. Sebenarnya bumi ini, dunia ini sudah ada dalam sebuah settingan, sistem. Bayangkan sebuah film kartun di Amerika yang dibuat kira-kira tahun 98-an. Itu bisa menubuatkan Presiden Amerika akan hadir. Itu sebuah film kartun loh saudara. Sebuah pandemi akan datang. Menara WTC akan ditabrak pesawat. Itu ada dalam film kartun itu yang dibuat tahun 98-an. Jadi saudara ngerti, dunia ini sedang diatur oleh sekelompok orang. Pandemi akan datang itu yes. Itu ada datanya masalahnya. Gitu, Bapak Ibu Saudara. Cuma kalau orang dengar ya orang marah pasti. Tapi artinya kenapa butuh kasih yang besar? Bayangkan pada akhirnya orang berada dalam sebuah ketakutan. Dan kemudian menjadi kehilangan kasih kepada Tuhan. Semua yang buat Tuhan menjadi menipis. Semua yang buat Tuhan menjadi semakin hilang. Semua yang untuk kita bisa impartasikan kepada sesama juga mulai menurun. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan itu. Dan itu berarti kan kasih akan mulai hambar. Kasih akan mulai hilang. Gereja akan mulai kehilangan esensinya sebagai umat Tuhan. Mereka akan menjadi semacam dalam tanda kutip bahasa saya menghalalkan semua cara. Yang penting tetap Kristen. Tapi tahukah saudara bahwa keputusan demi keputusan yang kayak begitu itu justru sebenarnya sedang memutuskan untuk Tuhan putus hubungan. Tanpa sadar memang. Tanpa sadar. Orang merasa memang aku tetap anak Tuhan. Tapi secara hakikat hukum itu bicara engkau sudah bukan lagi anakku. Akan ada masa yang seperti itu. Kita nggak akan mengerti, kita nggak akan tahu. Datangnya sangat halus sekali. Sampai-sampai kita nggak kerasa bahwa kita sudah berada jauh dari Tuhan. Kita tetap ke gereja, tapi hati kita sudah jauh dari Tuhan. Saudara hati-hati. Hati-hati itu.
Dan itu artinya butuh kasih yang besar. Tidak bisa, saudara. Tanpa kasih nggak mungkin. Tanpa impartasi kasih Kristus nggak mungkin. Jadi orang akan tetap merasa aku baik-baik saja. Tetapi sesungguhnya secara hukum Allah, orang itu sudah terputus dari hadirat Tuhan. Seperti Adam dan Hawa. Dia tetap umat. Dia tetap anak yang diciptakan Tuhan. Tapi secara hukum mereka sudah terpisah. Itulah sebabnya mereka terusir dari Taman Eden. Sekalipun Eden itu adalah benar-benar ada di bumi, tapi banyak orang menggambarkannya sebagai itulah hadirat Tuhan. Maka begitu manusia berdosa, keluar, terpisah hubungan dari Tuhan. Maka Tuhan tetap mencari. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sadari bahwa kalau hari ini, seperti tadi banyak kesaksian sudah disampaikan, hari ini kita semua ada di sini. Saya percaya semua kita punya banyak kesaksian, katakan amin. Tadi Bu Gembala sudah tanyakan di awal, siapa yang tidak punya masalah, nggak ngadepin masalah selama tahun ini. Tapi buat kita semua yang ngadepin masalah, siapa yang tidak pernah ditolong Tuhan? Semua merasakan ditolong Tuhan, amin. Artinya Tuhan masih sayang sama saudara dan saya. Nah, karena Tuhan begitu sayang, ayo sayangi Tuhan lebih lagi. Salami kanan kiri bilang sayangi Tuhan lebih lagi. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan, butuh kasih Tuhan. Serius, saya tidak tahu apa yang akan Bapak Ibu Saudara hadapi di tahun 2025. Tapi kalau yang diomongkan orang itu benar, ini bukan medsos ya Bapak Ibu Saudara yang saya sampaikan. Itu ada seorang ilmuwan bilang, kami sedang menyeting supaya pandemi yang berikutnya hadir. Itu omongannya dia. Jadi saya nggak mungkin bikin-bikin. Jadi bahasanya begitu, saya sedang siapkan. Kemarin itu lockdown berhasil walaupun tidak sempurna. Besok dibuat sesempurna mungkin supaya lockdown itu benar-benar terjadi. Orang tidak benar-benar tidak akan keluar rumah. Saudara bisa bayangkan ngerinya bagaimana. Sementara kita menulisnya kalau orang tidak punya tanda tidak bisa beli sama jual. Dan itu akan sangat lembut. Dengan alasan kesehatan, dengan alasan memudahkan transaksi. Nah, ada gereja-gereja yang nanti ngomongnya begini, kan yang penting tidak suruh menghujat Yesus, berarti nggak apa-apa dong pakai tanda itu. Itu akan menyebabkan semua orang dikasih microchip. Suasana itu. Nah, nanti masuknya lewat sekolah, lewat lembaga-lembaga, kantor-kantor gitu saudara. Pak, ini untuk memudahkan transaksi dan lain sebagainya. Dan orang berpikir, oh iya. Nah sekarang kuncinya gini Bapak Ibu Saudara. Kita mau selesaikan tahun ini dengan bersih. Katakan sama-sama bersih. Katakan sama-sama bersih. Tuntas. Beres kabeh. Kita mau selesaikan itu dengan tuntas. Maksudnya gimana? Nek masih ada something, sesuatu di hati. Selesai hari ini. Yang mau katakan haleluya. Tadi saya bilang di awal, di tengah-tengah. Anak-anak sayangi orang tuamu. Orang tua kasihi anak-anak. Intinya saling melayani, jangan saling menuntut. Orang tua harus gini, atau sebaliknya, anak harus begini. Dan kasih teladan, saling melayani. Maka kalau selama perjalanan setahun, katakanlah saja begitu, mungkin di antara keluarga masing-masing ada yang terluka. Hari ini beres dengan itu. Atau dalam perjalanan itu kita luka dengan sesama keluarga di CSK Family. Selesai hari ini. Amin. Intinya gak ada lagi tahun yang akan datang yang beda. Semuanya bersih, murni, tulus, suci. Benar di hadapan Tuhan. Dan itu cuma satu. Minta kasih
Tuhan turun, lepas pengampunan. Minta kasih Tuhan turun, lepas pengampunan. Ibu Gembala tadi sudah menceritakan apa yang kami alami dalam keluarga. Orang tua bisa sakit hati karena anak, bisa. Anak bisa sakit hati karena orang tua, bisa. Tapi intinya adalah minta kasih Tuhan, lepas pengampunan, kasih teladan melayani dan tidak menuntut. Itu saja Bapak Ibu Saudara. Semua serahkan saja sama Tuhan. Jadi supaya kita semuanya nanti selesai, tahun ini selesai dengan baik. Tahun depan kita melangkah sudah dalam keadaan yang baru. Amin. Saya percaya mungkin tidak atau belum semua ngerasain tahun ini sebagai tahun kelimpahan. Tapi satu hal yang saya percaya, matahari tetap bersinar di pagi hari. Buat saudara dan saya, kita semua. Itu bentuk pemeliharaan Tuhan yang berlimpah-limpah. Mungkin secara materi belum. Tapi pasti, kalau saudara sungguh-sungguh dalam Tuhan, saudara pun akan diberi kelimpahan secara materi oleh Tuhan. Amin. Jadi tinggal bagaimana kita membersihkan diri kita, saluran kita. Olehnya yuk sama-sama saya ajak kita datang sama Tuhan. Sekali lagi, pagi hari ini, minta kasih Tuhan, lepas pengampunan. Pengampunan tidak hanya kepada mereka, maksudnya seseorang, manusia. Tapi bisa orang yang merasa terluka karena kondisinya, lingkungannya. Saya pernah dengar cerita siapa, saya lupa. Jadi dia ngerasa begini, karena dia lahir di zaman belum makmur, gitu ya. Kemudian dia jadi anak yang kayak ya sudahlah, kamu tidak usah sekolah, biar yang anak yang lain yang sekolah. Nah karena kondisi itu, sehingga dia nggak sepandai dengan seperti keluarga ya atau saudaranya yang lain. Dan itu membuat dia dalam tanda kutip kesuksesannya jadi berbeda daripada saudara-saudara kandungnya yang lain. Karena dia tidak banyak mengecap pendidikan. Ya, itu bisa membuat orang jadi terluka. Kenapa aku harus lahir dalam keluarga yang miskin, dan kenapa aku yang kemudian merasa kayak, kenapa aku yang dikalahkan? Saudara-saudaraku boleh sekolah, aku kok tidak sekolah. Saudara-saudaraku secara materi sukses, sementara aku jadi kayak begini aja. Orang bisa terluka karena masa lalu. Orang bisa terluka karena kondisi kehidupannya. Dan itu juga harus selesai hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya tidak ngerti itu urusan kita masing-masing dengan Tuhan. Tapi saya berharap saudara nangkep pesannya, karena kita ngerti Natal itu bicara tentang kasih Tuhan yang melayani kita. Mari kita tunduk kepala sama-sama di hadapan Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau badai datang menerpa, ku tetap setia. Mari katakan bersama, terlalu banyak yang Tuhan telah Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki.
untuk selama-lamanya. Mari nyatakan bersama dari hati kita. Ku tetap cinta. Katakan itu sebagai ungkapan hati kita di hadapan Tuhan Ku bersama-sama. tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku bersepakat seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perjalanan hidup kita sangat panjang tahun ini, penuh dengan lika-liku, dan kita semua merasakan itu. Secara mungkin tidak sadar, kita pernah mengeluh, walaupun itu cuma sesaat dan hanya terlintas dalam pikiran kita. Kok gini sih? Kok gitu sih? Kenapa nggak jadi seperti ini? Kenapa nggak jadi seperti ini? Atau bahkan mungkin beberapa orang sempat terlontar pada Tuhan. Tuhan kok begini? Tuhan kok begitu? Dan seterusnya. Atau engkau sedang merasa kayak, Tuhan, sakit hatiku, kecewa aku, atau apapun Bapak Ibu Saudara. Tapi ingat satu hal, semua yang terjadi adalah baik buat kita semua. Tuhan gak pernah merancangkan yang buruk, Tuhan gak pernah merancangkan yang jahat. Semua adalah baik untuk saudara dan saya. Sekalipun mungkin bahkan ada di antara kita yang ngerasa, Pak, itu sudah berpuluh-puluh tahun saya doakan, tapi belum ada hasil yang aku lihat. Aku masih ngalami hal yang sama sampai dengan hari ini, dan itu sangat menyakitkan. Saudara, ingatlah bahwa sebuah besi yang terbaik, berkualitas, itu harus mengalami proses pemukulan dan pemanasan yang cukup panjang dan sering. Artinya, kalau mungkin kau ngerasa bahwa sudah terlalu lama aku berdoa tapi tanpa hasil, seolah-olah, saudara, saya mau katakan, Tuhan mau jadikan engkau pribadi yang sangat berkualitas. Itulah sebab yang kau perlu diproses begitu lama, supaya engkau menjadi orang yang sungguh-sungguh jadi seperti yang Tuhan mau. Maka syukurilah, jangan putus asa, jangan menyerah. Tetaplah percaya, Tuhan punya rancangan yang terbaik. Maka jika engkau pernah terluka karena kondisi itu juga, hari ini minta kasih dan lepas pengampunan. Semua kita, mari sama-sama minta kasih dan lepas pengampunan terhadap apapun yang Bapak Ibu Saudara alami dan rasakan. Bahkan terhadap seseorang atau siapapun Bapak Ibu Saudara mungkin terluka. Hari ini minta kasih dari Tuhan dan lepaskan pengampunan, supaya benar-benar seluruh hidup kita beres di hadapan Tuhan. Bahkan akui semua kekurangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni aku
tahun ini aku males kebaktian, aku males baca firman, aku males baca Alkitab, aku males persekutuan, aku sering izin ibadah sama Tuhan. Mungkin saudara ngerasa itu, saudara ngerti itu, atau saudara diingatkan tentang hal itu. Mari sama-sama akui di hadapan Tuhan, supaya kita hari ini benar-benar tuntas di hadapan Tuhan. Kita selesai semuanya, dan oleh karena itu minta dengan sungguh-sungguh supaya kasih-Nya itu berlimpah-limpah buat kita semua. Kasih Tuhan itu berlimpah-limpah buat kita semua. Dan lepaskan pengampunan. Syukuri dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Dan mulailah belajar lebih dekat kepada Tuhan. Supaya sungguh-sungguh hidup kita di tahun-tahun yang akan datang, dimulai 2025 dan seterusnya, kita menjadi pribadi yang selalu dapat merasakan, menikmati kasih Tuhan dan hidup dalam berkemenangan. Mari sama-sama setiap kita yang merindukan kasih Tuhan bisa bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta. Yang sungguh-sungguh merindukan kasih Tuhan, mari taruh tangan kanan di dada sambil katakan bersama-sama, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari sembah, mari sembah, mari sembah. Haleluya, 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 Yesus, 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 Yesus Tuhan.
Saudaraku, tetap taruh tangan kanan di dada, izinkan saya berdoa. Hari ini ya Tuhan, kami sepakat kami mau lepas pengampunan untuk segala sesuatu yang memahitkan hati kami, untuk semua orang yang memahitkan hati kami, untuk semua situasi keadaan yang memahitkan hati kami. Kami lepas pengampunan atas apapun Tuhan yang membuat kami tidak bisa bersyukur. Hari ini kami ngerti itu kasih Tuhan, itu anugerah Tuhan, itu pemeliharaan Tuhan, itu wujud kasih sayang Tuhan, sehingga kami diproses dengan begitu rupa. Hari ini kami mau mengucap syukur dengan semua kondisi keadaan yang kami alami, kami rasakan. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk orang tua yang baik. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk anak-anak yang baik. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang terbaik yang sudah Tuhan curahkan buat kami. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas semua yang hari ini kami bisa nikmati. Tuhan, hari ini hamba berdoa, impartasikan kasih-Mu lebih besar lagi atas kami semua. Demi nama Yesus, setiap hati yang terbuka hari ini dipenuhi dengan kasih Tuhan lebih besar lagi. Dipenuhi dengan kasih Tuhan lebih besar lagi. Dipenuhi dengan kasih Tuhan lebih besar lagi ya Tuhan. Dan meteraikan itu semua di setiap hati kami dengan darah Yesus, supaya itu akan memampukan kami untuk tetap bisa mengasihi Tuhan dan sesama untuk perjalanan hidup kami di tahun-tahun yang akan datang. Oleh sebab itu, ya Tuhan, tolonglah kami dan buat kami menjadi semakin mengerti bahwa Natal tidak bicara tentang seremoni, tapi Natal bicara tentang melayani. Kami akan hidup dalam saling melayani satu dengan yang lain, karena kasih-Mu telah Engkau curahkan bagi kami. Anak akan melayani orang tua akan melayani anak, pasangan akan melayani pasangannya masing-masing. Gembala akan melayani jemaat, jemaat akan melayani gembala. Kami yang di sini akan melayani tubuh Kristus yang lain. Maka pakai kami Tuhan, supaya kasih-Mu benar-benar terimpartasi kepada seluruh tubuh Kristus, khususnya yang ada di kota kami. Tuhan, pakai kami, penuhi kami lebih lagi dengan kasih, penuhi kami lebih lagi dengan kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, nyatakan kasih-Mu kepada Tuhan dengan kita menaikkan pujian. I love you, I love you, I love you, Jesus. I love you, I love you, I love you. Mari sambil kita bergandengan tangan, sebisa saudara bisa menggandeng tangan saudara yang di sebelahnya. Mari bergandengan tangan sambil mengatakan ini, menyatakan ini kepada Tuhan sebagai ungkapan kita secara korporat, secara keluarga dalam Kristus. Nyatakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Nyatakan dengan sungguh-sungguh. Nyatakan dengan sungguh-sungguh. I love you, Jesus. Dengarkan Tuhan setiap pernyataan hati kami bersama sebagai keluarga rohani di dalam nama Yesus Kristus. Kasih-Mu yang besar yang sudah Engkau meteraikan di hati kami, itu yang akan menggerakkan kami untuk kami
melayani sesama, dan juga melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami akan lebih maksimal lagi buat Tuhan. Kami akan lebih totalitas lagi buat Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Maka kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memampukan kami untuk kami memberi yang terbaik bagimu. Hari ini kami nyatakan selesai dengan semua masa lalu kami yang tidak berkenan kepadamu. Hari ini kami nyatakan selesai dengan semua urusan-urusan yang tidak berkenan kepadamu. Hari ini kami selesai dengan semua luka hati, sakit hati, kepahitan atau apapun. Karena kami telah lepaskan pengampunan ya Tuhan. Hari ini kami selesai dengan segala hal yang membuat kami selama ini tidak bisa maju dan bertumbuh di dalam Engkau. Dan hamba berdoa kepadamu, Tuhan, setiap mereka yang sudah selesai hari ini, pemulihan terjadi di dalam nama Yesus. Kelepasan terjadi dalam nama Yesus. Kelegaan terjadi dalam nama Yesus. Dan iblis tidak bisa lagi mencuri dari kami. Apa yang pernah dicuri oleh iblis dari kami, aku rebut kembali dalam nama Yesus. Aku kembalikan kepada setiap anak-anak Tuhan dengan segala hak mereka di hadapanmu. Iblis, dengar baik-baik, lepaskan tanganmu dan ikatanmu atas setiap anak-anak Tuhan ini dalam nama Yesus Kristus. Engkau tidak berhak atas hidup mereka, karena mereka menjadi milik Tuhan dan ada tanda darah anak domba Allah atas mereka. Hari ini semua yang pernah kau curi, kembalikan buat setiap anak-anak Tuhan yang ada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan olehnya Tuhan, dengan itu tuh bungkus kami semua dengan darah anak domba Allah. Jagai dengan pasukan malaikat-Mu, bagari dengan kasih setia dan tembok berapimu, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami nyatakan kami mengasihi Tuhan untuk seterusnya dan selamanya. Amin, amin, amin.